Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari ini, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati dan muliakan, segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, hadirin hadirat yang berbahagia, mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah yang diberikan kepada mereka sungguh sangat banyak sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya mereka mencoba menghitung, mencoba menguraikan berapa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada mereka, la tuhsuha, tidak mungkin mereka mampu menghitungnya. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia, sesungguhnya nikmat Allah itu sangatlah banyak yang diberikan kepada manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan di antara manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Bila mana kita pandai bersyukur, maka janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang pandai bersyukur, di antaranya Allah akan merestui dia, Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang bersyukur. Allah juga akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupannya. Dan yang paling penting lagi, bahwasanya orang yang bersyukur akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim, yang dimana pada hari ini kita akan membahas tentang surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah ini, hormat Allah, adalah merupakan surat yang sangat familiar sekali, terutama kita di Nusa Tenggara Barat. Beberapa titik atau beberapa masjid sudah mengawalinya, sudah memulainya dengan membaca surat As-Sajdah di hari Jumat. Bahkan kalau di luar daerah, masya Allah,
hampir semua masjid. Dibanding dengan kita masih hanya beberapa masjid, hanya di Islamic Center, kemudian beberapa titik. Tetapi sepengetahuan tiang, setiap kali mengikuti kajian-kajian atau mengikuti ada kegiatan, itu hampir semua masjid itu sudah mereka menggunakan surat As-Sajdah ini sebagai surat pertama. Nah, surat As-Sajdah kenapa disebut sebagai surat As-Sajdah? Disebutkan sebagai surat As-Sajdah karena di situ ada penyebutan perintah untuk seseorang itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu adalah merupakan keimanan yang sangat tulus, keimanan yang sangat mulia. Sehingga ini menunjukkan di surat ini adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tengah ayat ini, di saat Allah memerintahkan mereka untuk bersujud sekalipun, dia langsung melakukan sujud. Sehingga kita tahu bahwasanya hal yang paling dibenci oleh syaitan itu adalah sujudnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perbuatan yang tidak diinginkan oleh setan. Itulah perbuatan yang menjadikan mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Karena itu bila mana ada ayat-ayat sajadah, kemudian kita sebagai pembacanya atau pendengarnya kemudian melakukan sujud ya sajadah ini, maka setan itu adalah orang yang paling murka sekali. Mereka akan mengatakan, celakalah kami, celakalah kami, celakalah kami. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu sangat membenci orang-orang yang bila mana mereka membaca ayat-ayat sajadah, mereka langsung bersujud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara keutamaan agar tiang pelunggum sami bisa mengamalkan surat sajadah ini, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan, keutamaan daripada surat As-Sajdah. Tetapi dalam kitab ini hanya disebutkan 2 saja, tetapi di beberapa petunjuk yang lain itu banyak sekali. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Menjadi kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat subuh itu selalu membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan hal ata 'alal insan di rakaat yang kedua. Ini menunjukkan bahwasanya surat ini memiliki tempat tersendiri dalam pandangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau selalu melakukan salatnya dengan membaca surat ini. Tentu untuk membiasakan seseorang untuk terbiasa mengikuti imam dengan membaca surat As-Sajdah, Allah, perlu melalui sebuah proses ya. Kita tidak bisa menerapkannya langsung karena mohon maaf surat ini relatif agak panjang ya. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa tidak ada masalah. Cuma bagi mereka yang belum terbiasa, tentu kita harus mengingatkan bahwasanya nanti di rakaat pertama akan ada bacaan ayat As-Sajdah, maka kita akan sujud bersama. Seringkali misalnya banyak jamaah yang belum terbiasa dan belum paham tentang ini, sehingga mereka juga kebingungan atau bertanya-tanya kenapa harus ada sujud dan lain sebagainya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan rawal Imam Ahmad an Jabir radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, menjadi kebiasaan beliau
beliau tidak akan melanjutkan tidurnya atau beliau tidak akan tidur sebelum membaca surat sajadah ini. Dan itu menjadi kebiasaan beliau. Bahkan beliau juga menambahnya dengan tabarak. Jadi selalu saja kalau beliau mau istirahat sebelum tertidur atau baru persiapan untuk berangkat tidur, Allah. Jadi sebelum beliau tidur atau sedang duduk di atas kasurnya atau tempat tidurnya, maka beliau akan membaca surat As-Sajadah. Kemudian dia lanjutkan dengan tabarak. Ini menjadi petunjuk bagi kita semua bahwasanya surat Sajadah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sehingga dengan diamalkannya oleh baginda Nabi, ini menunjukkan surat Sajadah memiliki tempat tersendiri dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya an Abi Abdullah an Ubay an Abi Abdullah alaihi salam an Abdullah qala man qara'a surat as-sajdah fi kulli lailatul jum'ah a'tahu Allah taala kitabahu bi yaminih. Barang siapa yang membiasakan, di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang membiasakan membaca surat As-Sajdah setiap malam Jumat, maka Allah akan menganugerahkan catatan amalnya di hari kiamat melalui tangan kanan atau arah kanan, walam yuhasibhu bima kana minhu, dan dia akan dimudahkan hisabnya di hari kiamat. Wa kana min rufaqa Muhammad wa ahlu baitihi alaihimussalam, dan orang inilah orang yang nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a hadhihi surah fa ka'annama ahya lailatal qadar. Nah, ini belum saya mendapatkan sanadnya yang jelas ya, tetapi di beberapa catatan-catatan banyak yang menyebutnya. Tetapi saya masih meragukan karena belum saya mencarinya secara utuh. Barang siapa yang membaca surat As-Sajadah ini ya, sama halnya dengan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Tapi kalau ini kelihatannya terlalu berlebihan. Salah satu indikasi hadis itu lemah biasanya kalau nilai pahalanya terlalu banyak ya. Kemudian di sini disebutkan nanti di hari kiamat, bila mana kita sering membaca surat ini, akan datang di hari kiamat semacam dua sayap yang akan menaungi para pembacanya. Dan yang pasti Allah, karena ini adalah bagian daripada Al-Quranul Karim, barang siapa yang membacanya maka ini akan menjadi syafaat dia di hari kiamat. Masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan surat As-Sajadah yang menunjukkan keutamaan, kemuliaan daripada surat ini. Karena itu Allah perlu kita biasakan nih. Jadi bukan hanya sekedar hadir di masjid ini untuk sholat subuh, tetapi perlu kita mencoba menghafal dua surat ini ya. Biasakan sebelum tidur kita sudah mengamalkannya, atau setiap malam Jumat juga kita mengamalkannya. Jadi mungkin ditambah setelah Yasin nanti ada yang disebut dengan as-suwar al-ma'thurah ya, surat-surat tertentu yang sering mendapatkan tempat di sisi Rasulullah SAW yang sering dibaca ya. Di situ ada misalnya Tabarak, kemudian ada Waqiah, ada Ar-Rahman, kemudian ditambah dengan Alif Lam Mim Sajadah. Ini adalah merupakan ayat-ayat pilihan atau surat-surat pilihan yang boleh kita amalkan atau boleh kita baca setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari sisi isi daripada surat As-Sajadah ini menunjukkan kepada bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam membangkitkan manusia setelah dia meninggal dunia, kemudian nanti dibangkitkan di alam Yaumul Ba'ats, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian bagaimana kehidupan di padang mahsyar. Semua ini adalah isi daripada surat As-Sajadah.
Dan inilah corak daripada ayat-ayat Makkiyah, ya. Karena memang sajadah ini juga merupakan ayat-ayat Makkiyah. Maka kenapa misalnya para imam-imam di saat membaca surat As-Sajadah ini terkadang tidak mampu melanjutkan bacaannya? Karena memang seolah-olah Allah sedang mengingatkan kita bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam menciptakan yang namanya siksa, dalam menciptakan yang nama ganjaran pahala, sehingga itu seolah-olah semacam ada dialog di antara kita bahwasanya ini loh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, akan memberikan surga bagi mereka yang beriman. Tetapi di sisi yang lain Allah juga akan menjanjikan yang namanya neraka bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana gambaran ahli neraka, yang semua itu hanya Allah bila mana kita tadabbur maknanya, sulit rasanya manusia itu akan ketawa. Sulit rasanya manusia itu tersenyum bila mana membaca surat As-Sajadah ini. Kenapa? Karena di situ banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan itulah yang menjadi perintah untuk sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Jadi orang yang beriman itu bila mana diperintahkan untuk mengingat Allah, beriman kepada Allah, perintah apapun yang diperintahkan dia akan langsung sujud. Kemudian di bawahnya misalnya disebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah menjelaskan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh oleh mereka-mereka yang taat kepada Allah SWT, yang beriman kepada Allah, yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah SWT. Kemudian di ayat berikutnya Allah SWT gambarkan tentang bagaimana perbedaan antara orang mukmin dengan orang-orang yang kafir. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Kalau kita membaca surat ini atau ayat ini ada semacam kabar gembira. Tentu secara pribadi atau secara individu pasti orang itu senyum kalau membaca ayat ini. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa, dia akan mendapatkan surga sebagai tempat yang Allah pilihkan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ini adalah merupakan balasan atas apa yang mereka perbuat dalam hidupnya. Tetapi kalau membaca ayat berikutnya kayaknya kita tidak bisa senyum. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, bagi mereka yang berdosa, yang fasik kepada Allah, maka mereka akan digiring masuk neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, begitu mereka mau keluar, mau lari dari api neraka, sudah sampai dekat dengan tempat dia mau keluar, u'idu fiha, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar, dikatakan kepada mereka, nih, terima kamu apa yang kamu perbuat dalam kehidupan, siksa yang Allah janjikan atas apa yang kamu lakukan dalam kehidupan ini. Jadi ayat ini benar-benar seolah-olah berdialog dengan kita, Allah, bagaimana kondisi manusia, ya, sehingga tidak ada cara lain bagi kita untuk lepas dari semua itu, Allah, kecuali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sekelumit tentang surat As-Sajadah yang bisa kami sampaikan, karena kita akan masuk kepada kajian tafsir daripada surat As-Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, sebelum kita akan mengkaji ayat ini, terlebih dahulu saya akan membacakan surat yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kajian kita pada pagi hari ini ayat pertama sampai ketiga. Alif Lam Mim. Ini adalah bagian daripada rahasia Allah. Ya. Sudah banyak tafsir-tafsir atau penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ini yang disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Jadi huruf-huruf yang terpisah yang menunjukkan bahwasanya inilah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya manusia itu terbatas dibanding dengan ilmunya Allah. Maka kalau kita di dalam penafsiran misalnya tidak dijelaskan, mereka mengatakan ini adalah bentuk kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kemuliaan keistimewaan Al-Qur'an yang tidak semua manusia itu bisa harus mengetahui segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an. Ada orang yang sedikit berpikir nyeleneh. Kalau begitu apa gunanya Al-Qur'an diturunkan kalau misalnya tidak ada kejelasan? Bukan begitu, hamba Allah. Para ulama tafsir macam-macam lah mengatakan alif lam mim itu alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad, macam-macam. Tetapi itu tidak ada yang benar-benar hadir daripada mufassir-mufassir yang terkenal. Para mufassir yang terkenal atau yang masyhur itu biasanya mereka akan mengatakan wallahu a'lamu bi muradihi. Allah yang lebih tahu apa rahasia di balik makna daripada huruf-huruf yang terputus tadi. Jadi kita juga memahaminya demikian. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Kalau kita hanya boleh dikata bukan tafsir tapi takwil. Takwil itu ya sekedar pikiran kita yang memberikan makna. Seperti alif lam mim itu ada orang mengatakan alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Nah, itu adalah penjelasan-penjelasan para ilmuwan, tetapi tidak ada sandaran yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanzilul kitab, turunnya Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Qur'an. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, turunnya Al-Qur'anul Karim, sama sekali tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan apa, rahmat Allah? Pertama, sebagai seorang muslim harus meyakini kebenaran Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Al-Qur'an itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini. Supaya jangan sampai kita ragu Al-Qur'an ini buatan Jibril atau buatan Nabi Muhammad atau macam-macam dan lain sebagainya. Ini harus kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu di awal surat Al-Baqarah juga sama penegasan Allah SWT. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab atau itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT, pastikan kita harus meyakini kebenaran Al-Quran, otentisitas Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan siapapun, bukan buatan siapapun, tetapi itu adalah merupakan kalamullah, firman-firman suci Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan firman suci, karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Al-Quran itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Satu di antaranya seperti yang disebutkan di sini, la raiba fihi, sama sekali tidak ada keraguan. Maka kita sebagai umat Islam, Bapak Ibu, harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu benar. Semua yang terkait dengan Al-Quran, hurufnya benar, kalimatnya benar, ayatnya benar, sehingga tidak ada satupun keraguan yang akan menjadikan tiang pelunggum Sami meragukan otentisitas Al-Quran. Al-Quran itu bersumber dari Allah, maka dia tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ini mohon maaf, sudah banyak orang-orang yang tadinya tidak cinta kepada Islam, anti kepada Islam, mereka bukan orang Islam, setelah mengkaji Al-Quran secara detail menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan kira orang non muslim itu tidak paham Al-Quran. Bahkan boleh dikata banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran. Banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran. Bahkan konon yang menulis kitab-kitab yang terkait dengan ajaran Islam itu juga banyak. Baik itu kamus, ya. Kamus itu kalau kita misalnya mengkaji di pesantren, ada namanya kamus Al-Munjid. Itu adalah referensi yang dijadikan sebagai sumber kalau kita merujuk makna-makna dalam bahasa Arab. Itu setebal berapa jilid kitab ya, lumayan besar. Itu ditulis oleh orang Kristen. Louis Makluf namanya. Itu orang Kristen. Ya. Banyak orang-orang orientalis itu yang hafal Al-Quran. Tujuannya adalah apa? Mereka ingin meng-cross check Al-Quran, mencari kelemahan Al-Quran. Tetapi yang terjadi kemudian adalah justru mereka menemukan kebenaran Al-Quran. Karena secara ilmiah mereka sudah mengkajinya. Ambil saja contoh, minta Allah, penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Perancis, dokter ahli bedah yang namanya Maurice Bukeli. Maurice Bukeli ini adalah seorang ahli kesehatan, beliau seorang dokter penyakit dalam. Beliau melakukan penelitian dengan timnya ke Mesir terkait dengan muminya Fir'aun. Kalau ada di antara kita yang besok ke Mesir, itu akan melihat di museum-museum Mesir. Ternyata museum yang terkait dengan Fir'aun itu masih utuh. Kalau kita melihat jasad-jasad Fir'aun dan beberapa hal yang terkait dengan peninggalan Fir'aun, bisa dibayangkan sampai detik ini masih utuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana misalnya Ramses I, Ramses sekian itu masih utuh. Dari kepala, dari rambutnya sampai ujung kukunya masih ada. Padahal sekian ribu tahun justru masih ada sampai saat ini. Ternyata penelitian yang dilakukan oleh Maurice Bukeli, setelah dia mengecek keutuhan daripada tubuh mumi ini, barulah mereka sadar ternyata yang melakukan semua ini bukan manusia biasa. Karena begitu dites tentang mumi Fir'aun, Bapak Ibu, ternyata kandungan asinnya, garamnya itu sangat tinggi sekali. Kalau manusia yang akan menggarami, itu pasti ada celah-celah yang kosong.
Pasti ada titik-titik yang tidak tersentuh dengan air garam. Tetapi kok bisa semua titik itu ada yang disebut dengan tadi air asin masuk atau air garam? Ternyata firman Allah yang menyebutkan wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum min ali fir'aun, ya, wa agraqna ala fir'aun, ya. Jadi kami tenggelamkan Fir'aun di dalam dasar laut. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun. Kami selamatkan kamu Musa dan kaumnya sementara kami tenggelamkan Fir'aun. Maka Fir'aun itu dan sekutunya ditenggelamkan. Itu dalam proses yang cukup lama. Sehingga terjadi proses penggaraman tadi, sehingga tidak ada ruang yang kosong, celah yang kosong, kecuali di situ masuk, ya, air garam, air laut itu, ya. Dengan demikian apa yang terjadi kemudian? Maka muminya, jasad daripada Firaun ini masih awet sampai detik ini. Maka ibu-ibu kalau tiang ingat, kalau tiang sedang menyantap baju mandi, ya, baju atau peje, masya Allah, itu kan tetap enak walaupun sekian tahun. Taruh saja baju itu, masih dia enak. Asal pengeringannya bagus, ya, pengawetannya bagus, masya Allah, itu akan menjadi makanan yang sangat nikmat. Baru baju saja itu buatan manusia, itu masya Allah kita bisa merasakan kenikmatan. Apalagi yang memang Allah ciptakan seperti yang mayatnya Fir'aun yang diabadikan. Karena itu di dalam surat Yunus justru Maurice Bukele ini mendapatkan tambahan keyakinan beliau sehingga beliau menjadi seorang muslim. Apa itu? Di dalam ayat disebutkan di situ dalam surat Yunus, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun, dan kami jaga itu mayat, artinya tidak rusak, tidak hancur, tetapi tetap seperti sedia kala. Tujuannya apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya ini akan menjadi petunjuk, pelajaran, tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan dilihat oleh hamba-hamba setelahnya. Karena itu kata Allah, kalau kita ke sana ya tentu kita merasakan kemahaagungan Allah, kemahakuasaan Allah menciptakan manusia masih utuh di usia yang sekian tahun, ya, tanpa ada keluar bau atau ada, mohon maaf, kerusakan di dalam tubuh-tubuh mumi daripada Fir'aun. Ini semua menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quran ini benar dari penciptanya yaitu Allah. Maka segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu semuanya benar, tidak ada keraguan sama sekali. Maka penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita harus yakin apa yang terkait dengan Al-Quran itu jangan sampai kita ragu. Termasuk, mohon maaf, di dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat dan pemberi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa maknanya Bapak Ibu? Al-Quran itu adalah sumber pengobatan. Al-Quran itu sumber kesehatan. Jadi kalau kita mau sehat, kalau kita mau segar, maka pendekatannya juga adalah Al-Quran. Baik dengan cara membaca Al-Quran, atau mungkin berinteraksi langsung dengan Al-Quran, atau bahkan mohon maaf, orang-orang dahulu itu di dalam segala aktivitasnya, kalau mereka mau minum atau apa, selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di air yang akan dia minum. Kenapa? Karena dia yakini itu sebagai obat. Bahkan ada pendekatan yang lain, ada orang-orang tertentu yang mohon maaf, kita juga tidak menutup diri, karena keyakinannya Bapak Ibu, ada rajah. Rajah itu adalah misalnya dia tulis di piring, dia menulis ayat-ayat suci Al-Quran, dengan keyakinannya dia taruh air kemudian dia minum. Ini adalah cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bisa memberikan kesembuhan atau kesehatan bagi siapapun juga. Nah, kita juga harus yakin. Bagaimana kita misalnya yakin dulu, nih bapak-bapak yang mohon maaf, ya, yang kadang-kadang kalau kita ditolak oleh pacar dulu. Haji Saleh, waktu awal-awal pendekatan sama istri dulu kan Anda ditolak, ya.
Karena ditolak kadang-kadang dukun bertindak. Dukun itu hanya mengajarkan kecil kuning. Dengan jampi kecil kuning. Ini yakin, ini mandi, menuke juluk sampai jamaah. Padahal apa sih kecil kuning begitu? Tetapi sugesti kita, keyakinan kita bahwasanya ini bisa. Maka keyakinan inilah yang menjadikan segala sesuatu yang tadinya dalam kacamata kita tidak bisa menjadi bisa. Ya, ada sugesti, ada motivasi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau saja ucapan manusia seperti itu masih bisa memberikan kebaikan, bagaimana dengan kalamullah? Bagaimana dengan firman suci Allah? Bagaimana dengan ucapan-ucapan Al-Quran itu? Tiang lebih yakin bahwasanya Al-Quran itu bisa berdampak yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Karena itu kalau kita sakit-sakit, Bapak Ibu, kalau kita ada masalah, kita sebagai umat Islam tidak perlu capek-capek mencari obat, tidak perlu harus mengeluarkan biaya banyak-banyak. Coba hadirkan Al-Quran dalam rumah tangga kita, baca Al-Quran sering-sering, maka insya Allah kita akan sehat, kita akan segar, kita akan sembuh dengan pendekatan Al-Quran. Ada peneliti dari Malaysia itu melakukan penelitian Bapak Ibu terkait dengan pasien yang dibagi dalam sekian kluster. Jadi mereka kelompokkan pasien-pasien, pasien A, B, C. Yang satu dibiarkan saja, tidak ada bacaan apapun. Yang kedua ini seolah-olah dia diberikan semacam suara musik. Kemudian yang ketiga ini dikumpulkan dan di situ dibacakan Al-Quran saja, diperdengarkan Al-Quran. Maka subhanallah, hasil penelitiannya justru yang lebih cepat sembuhnya, ya, yang lebih cepat kembali sehat itu yang dibacakan Al-Quranul Karim, ya, kepada pasien-pasien itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini harus kita yakin. Prinsipnya harus kita yakin, la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali. Nah, kita ini lebih banyak ragunya ketimbang yakinnya. Sampai-sampai dalam urusan apapun yang terkait dengan Al-Quran kita masih banyak ragunya. Maka saat ini Bapak Ibu, inilah makna dari firman Allah SWT, la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali. Maka kita harus yakin kepada Al-Quranul Karim. Am yaquluna iftarah, tetapi orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang menyangka, banyak yang mengatakan bahwasanya ini adalah buatan manusia, buatan Nabi Muhammad. Bapak Ibu, proses pergantian generasi itu kan berjalan terus Bapak Ibu. Dari zaman Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad ini ada Nabi Isa, ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa sebelumnya. Maka di situ setelah berakhirnya diutusnya kaum Nabi Musa, kemudian Bani Israel, itu kan terputus. Selesailah generasi itu. Maka sebelum itu, ya, tumbuh orang-orang Arab. Nah, orang Arab ini kan belum ada nabi pada waktu itu, kecuali dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka sebelum ini mohon maaf mereka belum ada dakwah. Makanya itulah yang disebut dengan zaman fatrah. Zaman fatrah ini Bapak Ibu, orang melakukan apapun tidak ada kekeliruan, tidak ada salah. Makanya kalau ada orang menyaksikan bagaimana bapaknya Nabi Muhammad, bagaimana ibunya Nabi Muhammad, apakah dia tergolong beriman atau tidak? Bapak Ibu, zaman-zaman seperti ini belum ada orang yang membawa perintah-perintah dari Allah. Sehingga orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan hukuman apapun dalam pandangan agama, ya, karena Nabi Muhammad belum diutus. Nah, sehingga orang-orang Arab ini mengatakan apa? Begitu Nabi diutus, sebelumnya kan ada generasi-generasi. Nah, begitu ada generasi Nabi Muhammad, beliau diutus oleh Allah SWT, maka mereka mengatakan am yaquluna iftarah. Orang-orang Arab sebagian mengatakan ini adalah buatan Nabi Muhammad itu sendiri. Maka disebutkan bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum, tetapi ini kebenaran datang dari Allah SWT agar engkau memberikan kepada peringatan kepada siapa? Litunzira qauman ma atahum,
bagi mereka yang belum mendapatkan peringatan. Jadi sebelum ini ada, tetapi belum mendapatkan peringatan. Maka posisi ibunya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad yang belum ada baginda Nabi memberikan peringatan, mereka ini urusannya kepada Allah SWT. Kita tidak bisa menghakimi. Bahkan mereka zaman fatrah ini semuanya baik, ya, mereka tidak berdosa bila mana mereka melanggar aturan. Litunziru qauman ma atahum min nadhirin, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang sebelumnya belum ada nabi yang diutus kepada mereka. Jadi sebelum mereka itu belum ada nabi, maka datanglah baginda Rasul SAW sebagai utusan Allah SWT min qablika la'allahum yahtadun. Tujuannya baginda Nabi memberikan peringatan adalah agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah menjadi penegasan kembali kepada kita semua Bapak Ibu agar meyakini kebenaran Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita meragukan otentisitas Al-Quran, karena kita orang yang beriman, maka sedikit pun tidak boleh ada keraguan. Makanya barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran, jangan satu surat, satu ayat, bahkan satu huruf, kalau itu dia katakan ini bukan Al-Quran, maka mohon maaf, orang ini sudah bermasalah dari sisi keyakinannya. Orang ini kalau dia orang Islam maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia meragukan sesuatu yang sudah sifatnya final. Beda halnya dengan qiraat. Kalau qiraat itu beda. Kalau qiraat itu adalah cara membaca. Kalau cara membacanya sekarang ini justru sudah dikenal 10 cara membaca Al-Quran. Sehingga kita jangan khawatir kalau ada orang yang membaca dengan cara bacaan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sirat saja bisa dibaca 3. Ada pakai sin, ada pakai sad, ada pakai z. Dan itu dibenarkan semua. Ini beda dengan ini. Jadi kita bukan meragukan bacaan, tetapi otentisitas kemurnian Al-Quranul Karim. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, gambaran kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menambah motivasi kita untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan menjadikan kita dekat dengan Al-Quran, semakin cinta dengan Al-Quran, dan kita hidupkan Al-Quran dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan, apalagi hari ini adalah merupakan hari di mana seleksi tilawatil Quran tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mulai diadakan. Itu diadakan di Kabupaten Sumbawa. Karena itu saya juga akan berangkat ke Sumbawa, tetapi insya Allah besok, karena pembukaannya besok malam oleh Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina wa dawaa asqamina wa amradina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.